Hi friends, welcome to Jo TV with me, Joanita. Masih menyambung kisah Li Jingxi yang kehilangan anaknya yang masih kecil. Di part 2 ini aku akan bercerita bagaimana sebenarnya Cia-Cia anak Li Jingxi bisa hilang dan apakah mereka berhasil bertemu kembali. Let's check it out. Pada part 1, Li Jingxi berhasil menemukan pasangan yang diduga telah mengadopsi anaknya. Namun setelah melalui perjalanan yang melelahkan, baik secara fisik maupun emosional, ternyata anak adopsi yang dimaksud bukanlah anaknya. Li Jingxi pun sangat kecewa dan terpukul. Dia seakan-akan terus mendengar suara anaknya memanggil mama, mama. Kejadian ini membuat orang tua Li Jingxi khawatir anaknya akan mengalami gangguan mental. Atas saran mantan teman sekelasnya yang merupakan seorang dokter, dia memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Dokter mengatakan sesuatu yang berdampak besar padanya. Dokter mengatakan bahwa dia bisa mengobati kalau Jingxi sakit secara fisik, tapi yang diderita Jingxi adalah dari dalam hatinya, jadi hanya Jingxi sendirilah yang bisa mengobatinya. Ucapan dokter ini terus ada dalam pikiran Jingxi. Dia pun berpikir kalau dia tidak bisa mengendalikan emosinya, lama-kelamaan dia akan menjadi gila, dan kalau dia gila, bagaimana dia bisa keluar mencari anaknya yang hilang? Dan jika suatu hari anaknya ketemu kembali dan melihat ibunya yang gila, itu akan sangat menyedihkan baginya. Sejak saat itu, dia berusaha mengendalikan emosinya. Perlahan tapi pasti dia mulai bangkit. Seiring waktu berjalan, Jingxi menyadari banyak orang tua yang anak-anaknya juga menghilang. Tidak hanya di kota Xi'an, tapi juga di kota-kota lain. Dan dia mulai bekerja sama dengan mereka. Mereka membentuk jaringan yang menjangkau sebagian besar provinsi di Cina. Mereka saling mengirim tas besar berisi brosur-brosur dan menempelkannya di berbagai provinsi di mana mereka berada. Jaringan tersebut juga menghasilkan lebih banyak petunjuk. Meski sayangnya belum ada yang berhasil menemukan Cia-Cia. Secara keseluruhan, Jingxi telah mengunjungi 10 provinsi di Cina dalam pencarian putranya. Tak terasa sudah 19 tahun berlalu. Cia-Cia pun masih belum dapat ditemukan. Jingxi mulai bekerja sebagai relawan untuk organisasi Baby Come Home yang membantu mempertemukan kembali keluarga dengan anak-anak mereka yang hilang. Jingxi pun merasa dia tidak kesepian lagi dan berpikir meskipun anaknya tidak ditemukan, dia dapat membantu anak-anak lain kembali ke rumah mereka. Pemerintah Cina pun akhirnya turun tangan. Pada tahun 2009, pemerintah Cina membuat database DNA. Para pasangan yang kehilangan anak atau diduga diculik dapat mendaftarkan DNA mereka. Program ini telah membantu menyelesaikan ribuan kasus anak hilang di Cina. Tercatat sebagian besar anak yang hilang adalah laki-laki, dan terungkap juga sebagian besar dari mereka adalah korban penculikan dan perdagangan anak. Pembelinya biasanya pasangan yang tidak memiliki anak, atau memiliki anak perempuan, tetapi tidak memiliki anak laki-laki. Dan kebanyakan dari mereka berasal dari perdesaan. Selama 20 tahun terakhir, Jingxi telah berhasil membantu menghubungkan 29 anak dengan orang tua mereka. Tapi Jingxi masih belum dapat menemukan anaknya sendiri yang hilang. Namun, dia tidak kehilangan harapan. Pada April 2020, Jingxi mendapatkan petunjuk dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Petunjuknya adalah sebuah foto tentang seorang pria yang diambil dari kota Xi'an beberapa tahun lalu. Orang itu memberinya foto seorang anak laki-laki saat dewasa. Jingxi pun lalu memberikan foto itu kepada polisi, dan polisi lalu menyelidiki dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk mengidentifikasinya. Hasil identifikasi menyatakan bahwa laki-laki di foto tersebut adalah seorang pria yang tinggal di kota Chengdu di provinsi Sichuan yang jaraknya sekitar 700 km. Polisi pun melakukan tes DNA yang pertama. Pada Mei 2020, Biro Keamanan Kota Xi'an datang dengan berita yang luar biasa. Hasil tes DNA tersebut cocok dan sebagai bukti bahwa Mao Yin atau Cia-Cia telah ditemukan. Pada minggu berikutnya, polisi mengambil sampel darah untuk melakukan tes DNA yang baru dan tidak diragukan lagi hasilnya membuktikan bahwa mereka adalah ibu dan anak. Setelah menunggu selama 32 tahun dan lebih dari 300 petunjuk palsu, pencarian akhirnya berakhir. Pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, mereka melakukan pertemuan. Jingxi mengaku sangat gugup dan takut kalau putranya tidak bisa menerimanya.
Pertemuan mereka ini disiarkan langsung oleh stasiun televisi Cina Central Television atau disingkat CCTV. Terlihat bahwa Chia atau Moyin langsung berlari memeluk Jingxi dan memanggilnya ibu. Mereka pun menangis bersama. Chia kini telah menikah dan menjalankan bisnis dekorasi interiornya sendiri. Setelah pertemuan mereka belakangan terkuak, ternyata Chia telah dijual kepada pasangan tanpa anak di Provinsi Sichuan seharga 6.000 yuan 1 tahun setelah ia diculik. Jadi Chia ini korban penculikan dan perdagangan anak ya. Orang tua angkatnya mengganti namanya menjadi Gu Ningning dan membesarkannya sebagai anak tunggal mereka. Dia bersekolah di sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi di kota Chengdu. Dari pertemuan mereka ada cerita ironis lainnya. Diketahui bahwa Chia dewasa yang telah berganti nama menjadi Gu Ningning pernah melihat Jingxi di televisi. Saat itu Jingxi bercerita tentang anaknya yang hilang sambil menunjukkan foto anaknya yang masih kecil. Chia dewasa yang menonton sempat merasa kalau foto yang ditunjukkan Jingxi di televisi mirip dengan dirinya ketika masih kecil. Tapi entah kenapa Chia dewasa tidak lantas menghubungi Jingxi. Setelah pertemuan tersebut, Chia menghabiskan waktunya selama sebulan di kota Xi'an. Dia bergiliran tinggal bersama ibu dan ayah kandungnya. Mereka menghabiskan waktu dengan melihat foto-foto lama. Keduanya berharap akan membangkitkan kenangan Chia tentang masa kecilnya sebelum dia menghilang. Tapi sayangnya, Chia tidak bisa mengingat apa yang terjadi ketika dia masih kecil. Chia kini melanjutkan hidupnya tinggal di kota Chengdu, sementara Jingxi tetap tinggal di kota Xi'an. Banyak orang menyarankan agar dia membujuk putranya untuk kembali ke kota Xi'an dan tinggal bersamanya. Tapi Jingxi bilang putranya punya kehidupan sendiri. Mengetahui putranya ada di mana dan bahwa putranya hidup itu sudah cukup baginya. Jingxi juga bilang mereka masih bisa saling berkomunikasi setiap hari melalui aplikasi media sosial Cina WeChat. Itu yang namanya kasih ibu sepanjang masa ya. Lalu siapa orang tua angkat Chia? Mengenai orang tua angkatnya, Chia memilih untuk tidak diwawancarai dan polisi juga tidak mengungkapkan informasi tentang siapa orang tua angkatnya. Lalu mengenai siapa yang membawa pergi atau menculik Chia 32 tahun lalu dan bagaimana mereka melakukannya, Jingxi mengatakan dia berharap polisi akan menyelesaikannya. Dia ingin melihat pelakunya dihukum karena membuatnya bersedih selama 32 tahun dan mengubah seluruh hidupnya. Mereka kini telah hidup bahagia dan sering berfoto bersama. Jingxi pun berjanji akan terus membantu orang-orang untuk menemukan keluarga mereka. Sangat mengharukan ya. 32 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk menunggu. Kesabaran dan harapan Jingxi akhirnya membuahkan hasil. Semoga nggak ada lagi human atau children trafficking di dunia ini ya. Sekian video dari aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share dan bunyikan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita terbaru dari aku. See you again. Bye.